Ya, halo, selamat malam Mitra HTA TV, apa kabar Anda? Senang sekali saya Sena Herpam kembali hadir untuk Anda dalam spesial talkshow malam hari ini. Mitra HTA TV, manusia hidup tidak hanya untuk hari ini, tidak hanya mencukupi kebutuhan saat ini, tapi juga untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di masa mendatang, bisa menentukan atau mengatasi berbagai persoalan di masa yang akan datang, sehingga butuh perencanaan untuk masa depan. Nah, kalau berbicara tentang perencanaan masa depan, ada satu kata, yakni investasi. Nah, malam hari ini saya akan mengajak Anda untuk kira-kira yang tepat untuk berinvestasi saat ini itu seperti apa. Nah, apa jawabannya? Saya akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk menyaksikan satu tayangan berikut ini. Silakan. Ya, Mitra HTA TV, banyak ragam investasi dan salah satunya yang mungkin menjadi idola saat ini adalah investasi properti. Nah, bagaimana cara menentukan investasi properti yang tepat? Kita akan bahas bersama dengan Solo Urbana Residence. Sudah hadir malam hari ini. Yang pertama ada Bapak Sylvester sebagai sales director-nya. Yeah. Apa kabar Pak Sylvester? Luar biasa baik. Luar biasa baik. Tidak sendirian, ditemani oleh Pak Ori Harimansyah sebagai Head of Marketing. Pak Ori, sehat Pak Ori ya? Luar biasa. Luar biasa, baik. Nah, ini kita akan bahas bersama terkait dengan investasi properti yang tepat bersama Solo Urbana Residence. Dan nanti Anda juga bisa bergabung, silakan Anda nanti melihat untuk tayangan di televisi ya, untuk line phone juga bisa dihubungi untuk bisa interaktif bersama kami malam hari selama 30 menit ke depan. Baik, tadi kita sudah menyaksikan sebuah tayangan di depan. Butuh penjelasan terlebih dahulu. Silakan Pak Sylvester. Iya, terima kasih kepada TA TV yang malam hari ini yang kita hadir bersama dan seluruh warga Jawa Tengah, terutama di Solo, Surakarta dan sekitarnya. Ini hari yang tepat dan sangat baik buat kita semua, di mana tema kita malam hari ini yang sangat luar biasa. Bagaimana memilih investasi yang tepat untuk di lokasi yang tepat ya sebenarnya. Ya, kalau kita bicara mengenai investasi yang sangat baik ya sebenarnya di properti ya. Untuk saat ini di properti, terutama di Kota Solo ini yang langkah ke depannya, visi ke depannya lagi dikembangin beberapa lokasi, terutama di Solo Utara ya. Ya, kemudian di Solo Utara ini yang sangat potensi, yang selama ini sangat potensi, orang selama ini tidak melirik di arahnya Solo Utara, tapi mereka nggak tahu bahwa di sana itu tempat yang sangat baik untuk berinvestasi. Ya, lokasi yang saat ini yang Solo Urbana yang milih di lokasi Solo Utara itu diapit oleh beberapa kampus ternama di Kota Solo ya. Nah, kampus itu yang salah satu meningkatkan nilai investasi buat konsumen atau pembeli kita yang memilih Solo Utara. Ya. Yang saat ini yang kalau saya bilang sih sangat baik buat anak-anak milenial untuk membeli di Solo Utara. Itu yang kalau saya lihat ya, ini sangat tepat buat untuk memilih di sana. Oke. Ya. Jadi dari beragam macam investasi itu properti itu menjadi pilihan utama, dan dari banyak ragam properti yang tepat untuk wilayah di Solo dan sekitarnya ini adalah
Solo Urbana Resident yang ada di Solo Utara Solo gitu Utara, ya? betul. Solo Utara. Pengembangan Solo Utara ini sejalan juga mungkin dengan pemerintah kota yang memang agar ada pemerataan pembangunan yang ada di kota Solo betul, gitu ya? Betul. Mungkin Pak Ori bisa menambahkan terkait Ya, dengan jadi apa yang dikatakan Pak Sil tadi itu benar, karena kalau kita memilih properti, memang saat ini properti adalah investasi yang sangat aman, masih sangat aman di Indonesia. masih sangat aman. Ya, jadi kalau kita investasi kan memang harus ada beberapa keranjang. Nah, tapi jangan meninggalkan properti, karena saat ini properti lah yang paling aman gitu. Jadi kayak boleh main emas, boleh main saham gitu, tapi jangan ninggalin propertinya gitu, karena properti ini di Indonesia ini belum pernah turun, Pak. Nah, cuman saat ini properti seperti apa jawabannya kan begitu kan. Nah, kita harus melihat lokasi. Lokasi yang pertama itu ada lokasi. Lokasinya ada di mana sih? Pengembangan lokasi ini ke depannya seperti apa? Gitu. Ya kan? Seperti yang Mas bilang tadi, bahwa Solo Utara saat ini sejalan dengan perencanaan dari pemerintah kota Solo sendiri, bahwa dan Solo dan Karanganyar ya, Solo Raya pada umumnya itu semua industri nanti akan dipindahkan ke sana. Jadi CBD-nya Solo Raya itu nanti ada di Solo Utara. Rencananya kan seperti itu. Nah, itu yang membuat bahwa Solo Utara ini adalah sunrise-nya properti. Ya. Gitu, ya. Yang kedua, fasilitas di lingkungan sekitarnya ada apa? Perkembangannya, dia punya rumah sakit nggak? Ya kan? Fasilitas rumah sakit, fasilitas sekolah. Nah, saat ini kalau kita bicara Solo Urbana sendiri, di Solo Utara sendiri, itu ada 3 kampus ternama di kota Solo. Itu ada UNS, ada ISI, Surakarta, kemudian ada AK Tekstil. Ya, yang istilahnya notabene di situ mahasiswanya kurang lebih sekitar 12.000 per tahun. Yang semuanya membutuhkan tempat tinggal. Otomatis istilahnya perkembangan properti di sana akan cepat sekali. Itu yang kedua. Yang ketiga faktor legalitasnya seperti apa? Legalitas. Dan yang terakhir adalah siapa pengembangnya? Di belakang ini siapa gitu. Nah, kalau kita bicara Solo Urbana ini di belakangnya kita Agung Tex Group ya, yang istilahnya sudah berkecimpung cukup lama di dunia tekstil dan saat ini akan merambah ke dunia properti. Dengan 2 properti yang sudah jadi, itu Hotel Haris dan Hotel Pop, yang saat ini sudah bisa dinikmati. Nah, sekarang kita baru masuk ke Solo Urbana Residence. Nanti kita akan berkembang lagi seperti itu. Jadi Solo Utara ini mulai akan berkembang seperti yang kita lihat di tayangan video tadi. Jadi Bapak Wali Kota Solo sendiri, kemudian Bapak Bupati Karanganyar sendiri sudah bertekad bahwa untuk membesarkan, menjadikan Solo Utara ini menjadi CBD-nya Kota Surakarta. Kalau tadi melihat tayangan kan ada 2 pemerintahan di sini ya, Kota Solo dan Kabupaten Karanganyar. Artinya Solo Urbana Resident ini ada di 2 wilayah. 2 wilayah. Betul, benar. Tapi kalau kita melihat untuk saat ini kan, Solo Utara itu relatif masih sepi kan gitu ya. Masih kalau dibandingkan mungkin di bagian selatan itu masih kalah. Tapi ini bagus untuk investasi. Nah, ini boleh dijelaskan tentang hal ini. Kan saat ini masih sepi, meskipun ada 3 universitas besar di situ gitu. Itu yang seperti saya bilang tadi, Pak. Jadi memang pengembangan ini kan nggak memakan waktu cukup lama ya memang. Istilahnya perencanaan pemerintah kota sendiri pun cukup lama, karena memang itu tadi, memang biasanya orang ragu-ragu untuk memulai. Tapi begitu ada yang memulai biasanya langsung bet. Kan seperti itu. Apalagi kita bicara kalau kita sendiri, kita punya 7 tower, yang saat ini tinggal 1 tower. Jadi dari 1.600 unit yang kita punya, saat ini kita hanya tersisa sekitar 300 unit. At least itu akan jadi jadi gula kalau saya bilang, bahwa pengembang-pengembang yang ada di Solo ini sendiri akan berpikir, wah ternyata di sana bagus ya, dan akhirnya mereka akan berbondong-bondong. Itu kan memang yang paling susah untuk mengembangkan suatu wilayah, itu adalah yang memulai siapa gitu. Dan kita bisa berani memulai di sana, dan ternyata kita berhasil membangun Solo Urbana ini, Pak. Solo Urbana Resident dibangun di Solo Utara, dan ini akan memancing mungkin pengembang-pengembang yang lain, investor yang lain yang untuk juga mengembangkan Solo Utara begitu ya. Jadi seperti apa ya istilahnya memulai kalau saya bilang sih ini memang sih ya, kalau boleh saya tambahin ya, sebenarnya sih ya, orang memilih satu tempat itu memang sih, orang kalau namanya tempat tadi yang dikatakan itu sepi, biasanya orang tuh nggak mau lirik ya. Tapi kalau itu sudah menjadikan tempat itu jadi kredit, itu baru orang mulai lirik. Tapi pada saat dia lirik, kondisinya harganya udah 3 kali 4 kali lipat kenaikan harga. Nah, ini kenapa orang lihatnya baru itu. Tapi satu sisi kalau orang yang pintar, biasa ini kesempatan, ini suatu peluang. Nah, peluang-peluang seperti kayak gini kan nggak semua orang yang bisa untuk menangkapin tempat itu. Nah, kalau sekarang ini yang mereka yang sudah lakukan pembeli di Solo Urbana, saya pikir sih
ini menjadikan mereka akan menjadikan suatu perubahan yang sangat baik. Karena mereka nempatin posisi pada saat, ya kalau saya bilang sih pada saat harga kita yang masih murah yang mereka beli ya. Nah, pada saat mereka beli murah dan sekarang terus terang aja harganya. Kita baru jalan belum nyampe 1 tahun, harga saya udah naik. Perubahannya udah berapa ya? Udah dari harganya 270 juta, sekarang udah 350 juta. Nah, ini kan ya, satu sisi dia juga selaku apa namanya, dia merasa bahwa ini sangat baik buat dia gitu kan. Terutama yang makan saya bilang apa, lokasi ini memang sangat penting. Lokasi. Sedangkan Solo Urbana penempatan lokasi ini nempel dengan kampus. Selangkah ke ring road. Ya boleh katakan 2 menit ke ring road. 5 menit ke lokasi tol. Ya akses tol kita. Ini sebenarnya akses yang sangat baik. Ya, apalagi ditunjangin dengan fasilitas bandara. Kalau ikut saya lihat bandara ini sangat gagah. Ya, pada saat Bapak Jokowi 2 periode ini bukan gua mau mendukung apa-apanya mau naik-naikin powernya Pak Jokowi, tapi ini kenyataan Pak. Ini makanya akses kita. Kalau orang dari bandara mau ke lokasi kita, tinggal keluar tol masuk ke lokasi kita. Benar ya Pak? Cepat sekali. Ya, makanya kalau orang milih Solo Utara ini suatu kesempatan dan suatu peluang yang sangat luar biasa. Yang kedua, yang setiap tahun itu mahasiswa kita pasti akan meningkat. Ya, butuh apa? Butuh tempat tinggal. Nah, tempat tinggal yang cocok di mana? Yaitu di lokasi Solo Urbana. Ya. Nah, next lagi Solo Urbana nanti akan kembang lagi. Nah, sekarang ini ya peluang bagi teman-teman yang atau seluruh pembeli kita Solo Urbana yang belum melakukan pembelian atau di seluruh Jawa Tengah yang belum memiliki Solo Urbana ya saat sekarang untuk beli. Ya, tinggal 300 unit lagi, saya pikir sih ini Desember ini saya pikir sih bisa habis. Karena apa? Banyak sekali orang dari luar kota untuk pulang ke lokasi Solo yang asli Solo ya, akan balik ke kota Solo, akan melirik ke kota Solo. Bahwa dia nggak tahu bahwa di sini kota Solo udah sangat luar biasa ya. Nah ini Mas, kalau saya pikir sih undang konsumen untuk melakukan pembeli. Solo Urbana Residence saat ini ada 7 tower. 7 tower. Dan masih ada 1 tower. Masih ada 1 tower gitu ya. Jadi 6 udah sold out gitu kan. Apa keunggulannya dari Solo Urbana Residence ini, Pak Ori? Kalau kita bicara Solo Urbana, selain tadi yang mungkin sudah dijelaskan kan dekat dengan berbagai akses, jalan tol, ring road, fasilitas pendidikan, mungkin rumah sakit juga dan lain sebagainya. Jadi kita memang pada saat kita meluncurkan produk ini Mas, kita memang menganalisa lingkungan. Lingkungan yang ada di sekitar itu kan seperti mahasiswa gitu kan. Kebutuhan mahasiswa itu apa? Kemudian nanti kita berpikiran bahwa begitu ini menjadi CBD kan banyak orang perkantoran. Nah, kebutuhan orang perkantoran itu apa? Nah, itu kita siapkan semua di dalam kawasan kita. Yang namanya kita buat satu taman kurang lebih sekitar ada ya 800 meteran kurang lebih, itu nanti untuk bersosialisasi. Jadi nanti mungkin kalau mahasiswa mereka bisa belajar bersama di sana, ya kan. Kemudian orang-orang kantor juga bisa hang out di sana, gitu kan. Selain ada kafe-kafe juga di bawah kita bangun nanti di sana. Jadi memang fasilitas-fasilitas yang mendukung kawasan itu kita bangun untuk orang-orang yang kita anggap akan menempati tempat ini. Ya, di samping itu juga kita berikan kesempatan untuk yang saat ini banyak mengambil itu kesempatan untuk mendirikan rumah kos. Karena kalau kita membandingkan dia membuat rumah kos dengan mengambil apartemen di kita itu cukup signifikan harganya kalau saya bilang. Jadi di mana kalau mereka membangun mereka harus mengeluarkan uang segera. Tapi kalau di kita kan kita ada sistem cara bayar yang memudahkan untuk pencapaian itu. Jadi banyak orang yang istilahnya untuk memulai istilahnya saya pengen bisnis nih, gitu kan, saya pengen bisnis, coba dulu lah satu, ya kan, nggak mungkin bangun rumah kos satu, gitu kan. Nah di sini dia bisa coba untuk beli 1 unit untuk dipasarkan, gitu kan. Ada juga yang memang pemain properti, ya banyak belinya, gitu kan. Nah tapi banyak juga yang baru memulai usaha, dan nantinya karena di sini kita ada beberapa operator kos-kosan yang saat ini kita sudah gaet, jadi ada sekitar 3 atau 4 saya lupa. Tiga operator nanti yang itu bisa membantu para pemirsa TA TV apabila pengen mencoba kos-kosan, jadi bisa dititipkan Mas. Jadi kita tinggal terima bulanannya berapa gitu kan, seperti itu. Semudah apa berinvestasi di Solo Urbana Residence ini? Kalau kita bicara mudah sih, kita angsuran cuma 2 juta Mas. Ya kan, angsuran cuma 2 juta sebulan gitu kan. Nggak berasa, nanti setelah itu baru masuk ke bank. Kalau ke bank kan bisa sampai sekitar 20 tahun. Karena memang saat ini kan rata-rata bank mulai mengincar kaum milenial nih, yang baru-baru kerja gitu kan.
Karena saat ini sangat dipermudah. Jadi ada beberapa bank yang mengeluarkan DP-nya cuma 5%, terus angsuran bisa sampai 20 tahun gitu ya. Sehingga angsuran itu hanya sekitar 1-2 juta gitu. Ya kan? Apalagi ya kalau umpamanya kita bicara kaum milenial Indonesia saat ini sih perubahannya cukup banyak kalau saya bilang ya. Mindset kita memang sudah dirubah. Yang dulunya istilahnya kita konsumtif, saat ini tuh ya ternyata kita sudah tidak konsumtif lagi, tapi sudah mulai berpikir ke arah investasi. Di kota-kota besar itu orang sudah berpikir gimana caranya saya berinvestasi, dan di sini kita kasih kemudahan itu. Ya, dengan hanya istilahnya DP 10% bisa diangsur selama 15 kali. Itu angsurannya sekitar 2 jutaan lah. DP 15 kali diangsur, terus per bulannya kalau angsuran melalui nanti baru ke bank, KPA ya, itu ya, 2 KPA, juta per bulan. KPA nanti langsung bisa 15 sampai 20 tahun. Sampai 20 tahun. Ya. Itu sih sebenarnya ada tambahan apa namanya DP 10% itu yang justru itu yang menarik buat buat karyawan-karyawan yang gaji ya perkirakan antara 5 juta 7 jutaan itu sebenarnya ini kesempatan. Karena satu sisi kan dia dengan waktu long cicilan sekitar 15 bulan ini sebenarnya suatu peluang sih sebenarnya. DP cuma 10%. Dan apalagi program dari bank sekarang ini kan programnya bisa DP 5%. Nah, apalagi rumah pertama ya, ini sebenarnya sangat kesempatan buat si calon pembeli kita atau yang baru memulai gitu kan. Kepingin berinvestasi mainnya di properti. Ini kesempatan karena apa? DP bisa 5%, bisa 10%. Tapi untuk saat sekarang ini kan memang sih di Solo Urbana DP 10%. Cicilan 15 bulan. Nah, ini rata-rata kemarin tuh banyak sekali yang sangat minat untuk dilakukan transaksi kalau saya bilang sih. Sampai hari ini nih Pak. Sampai hari ini penjualan kita tidak ada rem. Ya, artinya apa? Penjualan itu setiap hari ada transaksi setiap hari. Coba lihat beberapa tempat atau lokasi tempat yang tetangga kita kiri kanan ya. Sampai hari ini pun ya kalau saya bilang sih mereka agak sedikit menurun, tapi Solo Urbana jualannya continue. Jadi setiap hari itu continue. Ya, apalagi sekarang ini dalam waktu dekat ini kita lagi mau akhir tahun ya. Ya, kita juga lagi persiapan event, ada beberapa tempat lokasi. Termasuk kita punya apa namanya open house di lokasi kita punya fasilitas show unit di kantor kita. Itu pun sudah komplit, ada contoh show unitnya. Jadi mock-up-nya itu sudah ada. Jadi kalau konsumen bisa mau visit ke lokasi kita, so anytime bisa. Kita buka dari pukul 8.30 sampai dengan pukul 19 sampai pukul 20 ya. Baru kita tutup kantornya. Oke, tadi kan kita menyampaikan ini Solo Utara dekat dengan 3 universitas besar begitu kan. Tapi mungkin yang tepatnya itu lokasinya di mana sih sebenarnya? Lokasi. Pasnya gitu ya, biar masyarakat yang saat ini menyaksikan juga tahu, oh juga nanti langsung bisa ke sana gitu. Sebenarnya sih, kalau saya boleh jawab sih, tepatnya lewat mana? Gitu. Sebenarnya sih lokasi itu kalau orang, sorry ya, mohon maaf aja ya, karena lokasi itu nanti kalau saya sebut orang pasti akan berpikir bahwa, wah ini lokasi kok dekat ini. Sebenarnya lokasi itu sekarang nanti sebentar lagi akan suatu perubahan yang luar biasa. Kalau bicara Solo Urbana berarti kan di depan itu kan ada lewat kuburan Cina ya. Kuburan Cina mungkin tahu ya. Rata-rata orang Solo tahu dong gitu kan. Nah, kuburan Cina itu sebentar sekarang juga lagi ada lakukan dipindahin loh tempatnya. Nah, kita seberangnya. Jadi nepetin, dan kuburan Cina kalau nggak salah kemarin di tahun ini ya kalau nggak salah di koran Solo ya, Solo Post sendiri ya, itu ada keluar bahwa kuburan Cina itu akan disulap menjadi tempatnya satu rumah sakit, yang kedua itu ada mall ya. Kemudian ada seberang lagi dekat rumah sakit jiwa itu juga akan bangun waterboom. Jadi lokasi kita itu dikepung oleh fasilitas sebenarnya. Ya? Betul. Jadi lokasi kita yang kalau saya bilang di map kita itu di titik seberangnya itu akses ke ring road juga jelas. Di depan itu nanti kalau udah dibangunnya rumah sakit sama mall itu juga lokasi tinggal selangkah. Nah ini kalau saya bilang sih kalau ke kampus itu tidak buka pagar. Kalau saya pikir sih ini memang si lokasi memang sangat luar biasa. Kalau sampai si konsumen kita belum melakukan keputus beli sekarang itu rugi kalau saya bilang. Sangat rugi. Rugi kan apa? Satu, harganya murah, cicilan boleh 15 bulan, DP cuma 10%. Nah ini kalau saya bilang sih mending pikiran malam ini kalau dia ada nonton di TA TV ya, sebaiknya putusin untuk melakukan pembelian. Ya, bisa hubungin marketing kita di nomor telepon mungkin akan kita sampaikan ke TA TV kita. Nah ini kalau saya bilang lokasi itu di Jalan Mojo tepatnya. Oke. Dari 7 tower ya, kan ada Solo Karanganyar. Ini yang masih tersisa yang mana ini? Saat ini sih kita yang masih tersisa itu masih ada 1 tower ya. Solo Pak masih. Solo. Masih ada 1 ya? Ya masih ada 1 tower di Solo ini Bang. Yang Karangnya malah sudah sold out gitu ya. Ini jadi memang tower ini sih tower
tower kita yang terakhir kita keluarin biasa kan, kalau kita terakhir keluar kan biasanya ada sesuatu yang luar biasa gitu. Memang sih ini kayaknya arah ke pengembangan kita. Jadi nanti mungkin kita akan lebih berkembang lagi seperti itu. Tapi gini Pak Silverton, misalnya ya katakanlah kan rugi ya kalau nggak sekarang ini langsung investasi gitu kan. Tapi mungkin ada yang berpikiran masih mungkin belum terbuka di sini. Tapi ini udah naik lagi nih harganya gimana dong? Kalau dari kemarin udah kan wah enak nih, tapi ini kan sudah ganti tahun lagi, nanti naik lagi kayak gitu. Makanya orang kalau naik properti itu kan orang berpikir oh setahun sekali nanti baru naik, tahun depan baru naik. Kalau Solo Urbana enggak. Jadi kita lihat dengan peningkatan penjualan 100 unit pertama kita naikin kurang lebih 2-3%. Kemudian 100-200 unit berikutnya naik lagi. Jadi nggak perlu nunggu sampai dengan orang itu tunggu 6 bulan atau 1 tahun lagi baru kenaikan harga, enggak. Jadi baru naruh duitnya 5 juta, perubahan harga sudah mulai meningkat. Ya, jadi kalau saya pikir sih dengan cara bayarnya booking fee 5 juta, kemudian bisa cicilan 15 bulan, saya pikir sih keputusan jangan terlalu lama. Kalau semakin terlalu lama, justru harga ini nggak mungkin kita rem untuk tunggu orang itu untuk beli. Jadi saat sekarang putus untuk melakukan suatu keputusan. Ini harga terakhir berapa ini? Harga terakhir kita 350 jutaan. 350 jutaan. Dari harga awal 270 juta. 220 juta ya. Iya. Jadi udah luar biasa kenaikan harga, Pak. Jadi kalau saya pikir sih saat sekarang ini warga Solo, Karanganyar, kemudian ya kalau saya bilang sih terutama di Jawa Tengah ya ini keputusan yang baik untuk pilih di Solo. Karena apa? Mungkin tahun depan ada mahasiswa baru anaknya mau kuliah. Kita juga tahun depan udah lakukan serah terima kita. Ini yang paling penting lagi nih. Serah terima kita maksimal kita 2 tahun. Tapi komitmen kita dengan owner kita itu usahakan untuk 18 bulan atau mungkin 12 bulan kita udah serah terima. Jadi minimal mungkin tahun depan 2020 ya. Akhir 2020 kita udah mulai serah terima. Nah ini luar biasa Pak. Jadi orang tuh sekarang tuh agak sedikit takut jangan sampai ini masalah nggak dibangun, izinnya nggak ada. Kita dari awal Pak Ori udah sampein bahwa ini legalitas kita komplit. Baik, coba kita terima telepon. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya. Baik, mohon maaf bisa dibantu volume televisinya untuk mungkin dikecilkan ya. Biar tidak feedback dengan siapa di mana? Untuk apa? Per unitnya kisaran berapa ya? Apa nanti dalam angsuran tiap kali angsuran ada bunga flat naik atau bulan aja gitu. Biasanya kan ada aturannya tiap bulan. Ada yang bunga tapi tidak pasti itu Pak. Mungkin dulu apa kami bisa ambil satu kan masih ada instalasi kurang jelas ya. Iya. Boleh Bang, ngasih outlet jadi kelihatan kotor gitu ya. Baik. Nah gitu aja. Ya, tidak begitu jelas sebenarnya ini. Agak meraba-raba gitu ya. Tapi yang saya dengar tadi kayaknya Bapaknya menanyakan angsuran. Iya. Kalau saran saya sih Pak, kalau mungkin saya juga tidak menangkap jelasnya apa yang Bapak bicarakan tadi, tapi pertanyaan Bapak tadi saya nangkap bahwa angsurannya apakah meningkat nantinya flat gitu ya. Flat atau ya akan berubah setiap tahunnya setiap gitu tahun ya. Oke. Biasanya kalau kita dengan cara kredit pemilikan apartemen Pak, nanti bank emang biasanya ada flat. Di sini kita flat 3 tahun ya. Nanti setelah itu baru tergantung bunga bank yang ada gitu Pak. Flatnya 3 tahun. Ya, 3 tahun flat gitu kan. Atau nanti Bapak kalau mau flat, kita juga ada yang namanya kontan bertahap. Nah, di kita itu nanti bisa dengan 18 kali. Nah, nanti kalau umpamanya Bapak kurang jelas dengan penjelasan saya apa atau berbeda apa yang saya sampaikan, Bapak bisa langsung menghubungi tim marketing kami di 0271 293 3787 Pak. 293 ya 3787. 3787. Nanti tim marketing kami akan terus membantu Bapak. Ya. 293 3787. Ya. Nanti untuk lebih jelasnya bisa menghubungi langsung marketing, menghubungi tim marketing ya. Ya. Oke. 0271 293 3787. Oke, begitu Bapak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Oke. Baik. Jadi sekarang sudah 350 jutaan. Ya. Bisa dengan KPA jadi 5% ya untuk 5% DP-nya. Ya.
DP bisa 5%. Kalau 5% itu program memang dari bank. Oke. Ya, terutama orang yang belum memiliki rumah sama sekali. Itu bank bisa melakukan 5%. Tapi kalau DP dari Solo Urbana sendiri kita 10%. Ya, 10% boleh dicicil sama 15 bulan juga. Atau dia melakukan cash bertahap. Ya, cash bertahap itu dengan harga 350 juta mau flat sampai 15 sampai 18 bulan kita masih bisa kasih. Ini program khusus untuk sampai dengan Desember ya. Sampai dengan Desember program kita kalau dia pembayaran flat ke developernya kita kasih sampai 18 bulan. Programnya sampai dengan Desember, akhir Desember ya. Akhir Desember. Selesai. Ya. Jadi kalau untuk awal Desember lagi di tahun 2020 mungkin programnya beda lagi, Bang. Jadi ini promonya ini terkait dengan Pembayaran. DP yang diangsur tadi DP ya? yang diangsur. Bisa sampai 18 bulan itu tadi. Iya. Jadi memang kalau umpamanya istilahnya kita promo kita nggak bisa kasih lebih karena ada prediksi kita serah terima itu mulai di Desember Mas, Desember 2020. Jadi kalau umpamanya kita kasih 18 kan berarti pembayaran belum lunas pun orang sudah bisa nempatin seperti itu kurang lebih. Baik. Nah ini ternyata sudah mau selesai. Hampir 30 menit. Nah, saya sebelum ke Pak Sylvester ke Pak Eri dulu. Ini mungkin ada yang disampaikan kepada Mitra TA TV. Ya, baik. Mitra TA TV mungkin saya memberikan satu tips lagi untuk bagaimana berinvestasi. Kalau umpamanya mau investasi properti, itu satu hal yang paling mendasar adalah jangan pernah menunda pembelian. Karena properti itu tidak pernah murah. Properti itu tidak pernah murah. Properti akan selalu mahal di tahunnya. Tahun depan properti itu terlihat murah gitu. Jadi seperti jadi jangan pernah menahan untuk berinvestasi properti. Baik, Pak Sylvester. Ya, kalau saya boleh tambahan, saya minta para pembeli yang terutama di Jawa Tengah, khususnya Kota Solo sendiri, jangan sampai kehabisan unit untuk tidak memiliki unit di Solo Urbana Residen. Saatnya sekarang sudah saat yang sangat tepat untuk memilih dan berinvestasi. Lokasi udah sangat luar biasa, Solo Utara tepatnya di Jalan Mojo. Ambil satu keputusan besok beli. Dan besok kita hari ini lagi ada pameran di Paragon Mall. Jadi boleh kunjung para pembeli kita di Paragon Mall sampai jam 10 malam. Sampai jam 10 malam. Sampai jam 10 malam. Ada pameran. Hari ini sampai mulai hari ini sampai hari Minggu. Sampai hari Minggu. Iya, 3 hari. Sampai besok ya. Iya. Oke, kalau ingin lebih jelasnya lagi bisa ke sana atau bisa nanti kontak telepon di 0271 293 3787. Baik, terima kasih Pak Sylvester, terima kasih Pak Eri. Yang pasti tadi kita sudah dibukakan cara pandang kita berinvestasi yang terbaik untuk saat ini itu properti jadi pilihan gitu. Dan kalau mencari investasi properti, lihatlah lokasinya seperti apa dan saat ini sudah ada lokasi terbaik untuk investasi properti di Solo Utara. Ada Solo Urbana Residence gitu ya dengan berbagai keunggulannya tadi. Nah, sampai di sini kebersamaan kita di spesial talk show kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Sena Herpram dan segenap kru yang bertugas pamit undur. TA TV selalu istimewa.